Aksi berbahaya dilakukan sejumlah pengendara yang nekat menerobos palang pintu rel kereta api Kayu Manis, Jakarta Timur. Kejadian ini pun viral di media sosial. Ulah pengendara ini pun membuat panik petugas karena kereta api mulai mendekat. Dalam video terlihat antrean sepeda motor dan mobil yang hendak melewati rel. Palang pintu yang diturunkan petugas tidak membuat pengendara ini berhenti melintas. Mereka justru nekat menerobos. Petugas dengan sigap mengatur arus bagi kendaraan yang sudah telanjur masuk ke jalur rel kereta untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Kamarati Kusuma. Anda pasti sudah bisa menebak, saat ini saya sedang berada di dekat perlintasan rel kereta api. Ini kereta-kereta yang dari dan juga akan menuju ke stasiun Pondok Jati, Jakarta. Di mana tadi pagi, pukul 6 pagi saya tiba di sini, kondisinya lebih chaos pemirsa. Jadi banyak masyarakat yang kalau Anda bisa menyaksikan ini sedang ada kemacetan karena memang perlintasan atau palang pintu perlintasan kereta api ini sedang ditutup. Tapi kalau Anda juga sempat melihat video yang viral di media sosial, itu banyak sekali warga yang masih saja membandel. Di mana saat palang pintu kereta api sudah ditutup, kemudian sudah terlihat bahwa kereta itu akan melintas, masyarakat ini masih membandel melewati dari palang pintu kereta api. Sebenarnya tidak sampai di situ, tapi yang membahayakan adalah bisa merenggut nyawa dari Anda sendiri yang apabila bandel melintasi perlintasan kereta api yang sudah ditutup. Karena data dari PT KAI sendiri, ini dari Januari sampai dengan Mei 2023, hanya khusus di Daob 1 Jakarta ada 77 kasus kereta api menabrak manusia. 53 diantaranya ini meninggal dunia, 20 luka-luka dan 4 orang selamat. Ini yang juga harus menjadi catatan penting. Nah, saat ini kondisinya sedikit saya gambarkan pada hampir pukul 8 banyak masyarakat yang juga masih melintasi perlintasan ini karena memang kalau di belakang saya itu pemirsa itu yang menuju ke daerah Kayu Manis, kemudian Rawamangun ke arah Pulau Gadung. Sedangkan yang ke belakang saya ini masyarakat yang akan menuju ke Manggarai, Matraman dan juga Jatinegara. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai kondisi lalu lintas pagi hari seperti ini, saya tidak akan membayangkan mungkin sore hari ini akan lebih macet lagi. Nah, kalau untuk di perlintasan kereta api di stasiun Pondok Jati ini, ternyata juga kabar yang saya dengar, tadi sempat berbincang juga oleh warga setempat, juga telah memakan korban. Kabarnya ada sepeda motor yang juga menerobos perlintasan palang pintu ini, dan akhirnya 1 orang meninggal dunia. Tapi untuk meng-cross check, saya akan tanya langsung ke warga sekitar yang juga relawan penjaga rel kereta api. Sudah ada Mbak, siapa namanya Mbak? Mancung ya? Mbak Mancung. Ini memang biasa jaga di sini Mbak Mancung? Sudah dari kapan? Sudah dari 2020. 2021. Nah, kondisinya kayak gini nggak Mbak setiap harinya? Ya emang seperti ini kondisinya Kak. Selalu macet. Mau pagi, mau siang, mau sore. Selalu macet gini ya? Nah, banyak juga nggak sih? Biasanya jaga berapa orang? Kalau di Ada 6 orang. 6 orang? Cukup banyak yang jaga sebenarnya. Yang jaga relawan aja atau dari ada petugas sini juga? Relawan aja. Relawan aja. Nah, warga kalau kita lihat video yang viral juga Mbak Mancung juga sering membagikan video-videonya di sini, itu banyak warga yang masih menerobos palang pintu ya Mbak ya? Masih banyak yang nerobos sering nerobos lah. Kebanyakan apa? Mobil, motor? Motor, mobil. Motor atau mobil, oke. Ada kejadian kabarnya 1 kasus ya di sini ya Mbak ya? Itu ceritanya gimana waktu itu? Kenapa? Jadi ceritanya lewat itu dia ngangkat palang pintu kereta. Ya. Dia nerobos. Dari belakang ya. Itulah. Namanya pengendara. Padahal itu nggak macet. Oh, padahal itu nggak macet. Tapi ini biasanya kondisinya macetnya hampir setiap hari ya? Hampir setiap waktu ya? Iya. Kalau macet sih pagi jam segini sampai jam 2. Sampai 2 siang. Kemudian sore? Sampai jam 4. Jam 8 lah. Jam 8 malam. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya kebanyakan masyarakat memang warga sekitar atau masyarakat yang memang biasa melintasi sini ya?
yang sering melintas di sini aja lah. Oke. Apakah juga kalau Mbak Mancung ini kan relawan juga yang membantu begitu ya, ada nggak sih upaya biar mungkin tidak ada kasus lagi, penjagaan lebih ketat atau bagaimana? Ya gimana? Kalau maksudnya gimana? Jadi memang sejak ada kejadian yang kemarin kasus ada yang meninggal dunia itu, ada nggak mungkin penjagaan di palang pintu ini lebih ketat? Ada. Mungkin ada polisi dan juga TNI yang bahkan diturunkan ke sini. Oh ini polisi doang di sini, polisi sama Pol PP. Oh, polisi sama Satpol PP ya. Oke, baik Mbak Mancung, terima kasih banyak Mbak Mancung. Jadi memang dijelaskan ini sudah cukup lama begini ya kondisinya ya, dan beberapa kali juga ada satu kasus begitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Mancung. Boleh berkegiatan lagi Mbak Mancung. Ini menjadi salah satu yang memang membantu untuk masyarakat yang akan melintas agar bisa melintasi perlintasan kereta api ini. Saya juga akan berbincang dengan Mas Marcel. Mas Marcel ini adalah pakar atau ahlinya dalam berkendara yang baik dan juga aman. Mas Marcel, selamat pagi, sehat Mas? Ini agak miring. Sebelum saya mau ke Mas Marcel, saya mau coba ngobrol-ngobrol dulu. Mas Marcel sebelah. Nah, oke, saya coba nanti juga akan bertanya kepada masyarakat. Tapi nampaknya juga ini banyak yang udah mau mulai lewat ya Mas. Masalah kalau melihat kan ternyata masih banyak masyarakat ini kayaknya bandel ya Mas ya. Betul. Masih melintasi palang pintu kereta api yang padahal sudah ditutup. Nah, ini sebenarnya apa sih catatan paling penting dari Mas Marcel? Jadi yang pertama ini adalah masalahnya di mentalitas sih, balik lagi. Masalahnya di mentalitas. Jadi memang banyak pengendara di Indonesia ini yang memang uneducated driver, banyak pengendara-pengendara yang tidak teredukasi dengan benar, dan ujung-ujungnya adalah dia tidak memiliki kesadaran untuk bisa berlalu lintas dengan aman dan selamat. Fokusnya adalah lebih baik, ya lebih cepat lebih baik gitu loh. Tapi sebenarnya kan di jalan itu lebih aman, itu malah lebih baik. Nah, yang kedua adalah masalah di perlintasan ini lebih banyak terjadi gara-gara herd mentality atau mentalitas kawanan. Mentalitas kawanan itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini ya, saat motor berkerumun, barengan gitu ya, ujung-ujungnya yang terjadi adalah mereka akan mengikuti tindakan dari mayoritas pengendara di sekitarnya. Jadi misalnya satu melanggar, dua melanggar, tiga melanggar, dan ujung-ujungnya yang lain jadi ikutan melanggar gitu kan. Padahal di perlintasan ini kita benar-benar harus hati-hati, harus jaga jarak aman, memperlakukan perlintasan ini seperti yellow box. Nah, itu yang perlu kita lakukan sih sebenarnya. Mas Marcel, sebenarnya kalau secara regulasi, kalau saya baca singkat-singkat ya, nampaknya juga sudah ada undang-undang yang mengatur tentang masyarakat atau pengendara yang melintasi dari perlintasan kereta api. Kalau boleh secara lebih detail, dalam undang-undang tersebut, apa idealnya yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Oke, jadi memang sebagai masyarakat, sebagai pengendara, kita itu wajib untuk mendahulukan kereta api. Kita wajib untuk bisa memastikan bahwa areal perlintasan ini adalah areal yang clear ya, clear area gitu kan. Jadi memang kita tidak boleh berada di atas perlintasan, even though itu palang pintu tidak tertutup. Jadi memang kita harus memastikan bahwa areal itu adalah areal yang clear. Kita harus mendahulukan, memprioritaskan kereta api, karena memang kereta itu tidak bisa berhenti mendadak ya. Ya nggak, mereka butuh waktu yang cukup untuk bisa berhenti, karena kita tahu sendiri traksi di ban kereta dengan rel itu sangat kecil sekali. Jadi memang seharusnya kitanya yang perlu kesadaran lebih ya. Kita perlu kesadaran lebih untuk bisa obey atau taat terhadap peraturan. Terus juga kita juga harus tahu bahwa nyawa kita berharga. Itu lebih aman untuk kita bisa nunggu kurang lebih ya 1-2 menit daripada kita ya lebih baik kehilangan 1-2 menit daripada kehilangan nyawa kan, intinya kan seperti itu. Gitu, Mbak. Mas Marcel, tapi kadang gini ya, saya sendiri pengendara kendaraan roda 4. Sering sekali juga melintasi perlintasan kereta api. Kondisinya macet, bukan karena ingin menerobos, tapi saat macet ternyata mau nggak mau kendaraan itu akhirnya berhenti di tengah. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi seperti saat itu? Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi, kita harus memperlakukan perlintasan ini seperti yellow box. Jadi kalau misalnya di ujung perlintasan atau di areal yang kita tuju itu macet, jangan sekali-sekali kita mengikuti di belakangnya dan akhirnya kita harus berhenti di atas perlintasan. Lebih baik kita berhenti sebelum perlintasan sehingga lebih aman ya. Kalaupun misalnya di belakang ada yang ngelaksonin, ada yang nggak sabar, ya sudah nggak ada masalah. Kita harus bisa
memastikan diri kita aman gitu kan. Lebih baik kita tidak berhenti di atas perlintasan, lebih baik kita berhenti sebelum perlintasan. Kalaupun memang sudah ada space ya, yang depan udah jalan udah terurai, baru kita masuk. Nah, itu akan lebih aman, lebih baik seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai kondisi dari perlintasan kereta api sendiri nih, Mas Marcel, ini yellow box-nya tuh maksudnya dalam arti sebelah mana, Mas Marcel? Di atas perlintasannya. Oh, oke. Di atas perlintasannya itu kita harus perlakukan itu seperti yellow box. Gitu. Jadi ada marka yellow box di perempatan. Nah, di atas perlintasan juga kita harus melakukan seperti itu. Jangan sampai kita macet atau berhenti di atas perlintasan. Oke. Nah, tapi kalau melihat apakah memang harus ada penanganan lebih khusus karena kan kondisinya jalan sendiri tidak memungkinkan begitu ya, Mas ya? Nah, jadi memang kalau memang sudah sulit untuk diatur, sudah sulit untuk dikendalikan, ya lebih bagus memang ditutup, dicarikan alternatif lain atau dibangunkan underpass atau apapun sehingga memang meminimalisir persinggungan antara kereta dengan kendaraan roda 4 atau roda 2 itu akan lebih baik sih sebenarnya seperti itu. Harusnya juga ada penjaga keamanan. Tadi dikatakan 6 orang ini sudah cukup banyak sebenarnya Mas untuk mengatur bagaimana aktivitas dari perlintasan kereta api ini begitu. Dan kita melihat juga sebenarnya kereta yang melintasi perlintasan ini kan menuju ke stasiun Pondok Jati. Dalam arti sebenarnya kereta itu juga sudah dalam keadaan tidak begitu cepat lagi begitu ya. Ya memang banyaknya penjaga pun kita lihat kemarin mereka struggling ya untuk menahan para pengendara untuk tidak menerobos ya enggak, dan itu memang ya sulit karena balik lagi ke mentalitas si pengendara itu sendiri gitu loh. Jadi yang harus dibangun pertama adalah ya mentalitas kita sebagai pengendara. Kita harus sadar bahwa ya keselamatan nomor 1 deh gitu loh. Jangan ambil resiko, minimalisir semua resiko yang ada. Kemudian juga kita juga harus sadar bahwa ya pelanggaran itu ya nggak perlu gitu loh. Lebih baik kita kehilangan waktu 1-2 menit atau 3 menit seperti ini ya, kita nunggu tidak menerabas daripada kehilangan nyawa dan juga kendaraan mungkin. Betul. Ya. Mas Marcel, kita geser dikit, saya mau coba bertanya kepada para pengendara yang mungkin juga ini juga sering melintasi daerah sini ya. Oke. Pak, selamat pagi. Mau kemana nih Pak? Minggir sini boleh nggak nanya dulu Pak? Minggir dulu ya. Dengan Bapak siapa Pak? Sigit, Pak. Pak Sigit mau kemana? Ini mau Kayu Manis. Kayu Manis. Nah, tiap hari memang lewat sini? Tiap hari? Dari arah mana biasanya? Dari arah Kayu Manis aja kalau ada penumpang. Kalau ngelihat tiap hari ke sini biasanya kondisi kayak gini tiap hari apa memang di jam-jam tertentu Mas? Jam-jam tertentu aja, Pak. Pagi gitu. Parah nggak kalau menurut Mas kondisinya? Nah, Anda salah satu orang yang juga kalau melintasi rel kereta memilih untuk nunggu atau lebih baik ya udah terobos saja? Nunggu aja, bener nih. Kalau sebagai pengendara memang sering melintasi perlintasan kereta api, apa sih mungkin harapan dari Mas? Apakah penjagaannya ataukah mungkin apanya yang perlu di Penjagaannya aja sih Mbak kayaknya. penjagaannya? Karena kan di sini kalau jam-jam kerja itu kan kendaraan lebih banyak ya. Tapi kalau banyak yang ngatur kayak Satpol PP atau polisi, dia mungkin lebih lancar kali ya. Oh, oke. Ya udah, kalau gitu selamat berkendara lagi, Mas. Hati-hati di jalan. Berkendaranya dengan aman ya, pastinya ya. Jangan terobos perlintasan kereta ya. Terima kasih. Oke. Mas Marcel, tadi juga salah satu memang warga yang biasa melintas di sini ya. Kalau itu kan memang warganya mengatakan tidak pernah menerobos. Kan? Tapi banyak lagi kita sering melihat bahwa memang warga ini behaviornya sendiri perlu dirubah atau mentalnya sendiri perlu dirubahkah begitu Mas? Iya, memang. Balik lagi pemerintah harus bisa punya cara ya. Sebenarnya sih ke depan ya insya Allah segera dilaksanakan gitu ya, bahwa setiap orang pemohon SIM itu harus melalui pelatihan terlebih dahulu, pelatihan di lembaga pelatihan mengemudi yang memang terakreditasi. Dan itu penting sekali karena memang balik lagi ini kan balik lagi ke mental manusianya ya. Ya enggak? Mental manusianya mau kayak gimana pun kondisinya, mau seperti apapun fasilitasnya, mau dibuat seperti apapun, kalau mentalitas kitanya yang kurang baik, kita yang neglecting lah, nggak pedulian gitu ya sama nyawa sendiri pun kadang-kadang kita nggak peduli, apalagi sama nyawa orang lain. Dan itu tidak dibangun, tidak diedukasi, tidak dipastikan bahwa memang
harus seperti itu gitu ya, itu akan sulit sih nanti ke depannya. Jadi memang ya wajib balik lagi kitanya dulu diberesin, manusianya itu harus sadar bahwa ya nyawa saya berharga loh, ada yang nungguin saya di rumah loh, saya ini orang yang berharga loh, ya nggak, saya didoain pergi ke luar rumah didoain oleh keluarga saya gitu kan, iya kita pengennya balik dengan selamat. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak sadar, bahkan faktanya adalah 3 orang per jam di Indonesia, 3 orang per jam meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Nah 2-nya itu pengendara motor, nah ini tinggi sekali. Kenapa? Karena memang ya mentalitas balik lagi. Kita pengen cepet, apalagi rush hour seperti ini, pengen buru-buru. Dan ujung-ujungnya kita meninggalkan keselamatan gitu, nggak peduli sama keselamatan. Itu masalahnya. Baik, terima kasih banyak Mas Marcel. Semoga ini juga ya bisa meningkatkan self awareness kita ya. Karena kalau kita berkendara itu tidak hanya memikirkan nyawa kita sendiri atau keselamatan kita sendiri, terkadang juga keselamatan orang lain juga harus diperhatikan. Semoga ini juga tidak ada lagi lah harapannya masyarakat yang masih bandel nungguin apa sih, buru-buru kenapa sih, sehingga nunggu bentar aja tuh karena saya nggak mau. Semoga juga ini jadi catatan penting juga untuk masyarakat untuk mau lebih menjaga keselamatannya khususnya saat melintas di perlintasan kereta api. Saya kembalikan lagi kepada Bayu Andriarto dan juga Maria Segaf di studio. Ya, terima kasih Kak Marati Kusuma. Tadi udah wawancara pengendara, wawancara relawan yang membantu begitu ya, bahkan juga tadi ahli safety riding. Nah itu Mbak. Jadi ada cara-caranya juga kalau di perlintasan itu seperti apa gitu. Ya, jadi pelajarannya buat kita ya. Gitu. Ingat bahwa kita setiap orang tuh berharga tadi kata Mas Marcel.